Halo guys, kembali lagi di Ruang Senja ID. Dan pada kesempatan kali ini Ruang Senja ID ingin nyobain Gcam Parrot aka Gcam Bulkin ya teman-teman. Jadi di sini Ruang Senja ID akan menggabungkan Gcam Parrot ini dengan preset Adobe Lightroom. Dan seperti ini untuk hasil Google kameranya. Jika kita gabungkan dengan Adobe Lightroom preset Cyberpunk, maka akan menjadi seperti ini guys. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Dan kita langsung coba untuk foto yang kedua. Di foto yang kedua ini seperti biasa kita menggunakan foto mode malam tanpa tripod sama sekali ya guys. Jadi di sini kita tunggu sebentar, lalu kita masuk ke galeri dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di situ di kanan atas ada processingnya ya teman-teman. Jadi kita jangan terburu-buru untuk keluar setelah tag foto, kita tunggu dan hasilnya seperti ini. Jika kita mix lagi akan menjadi seperti ini guys. Untuk gabungan dari Gcam dan preset Cyberpunk ini mantap sekali jika kalian pakai untuk hunting pada malam hari. Dan untuk foto yang ketiga ini saya menggunakan kamera yang tengah ya teman-teman ya. Untuk settingan kamera tengah dan HDR plusnya on. Kita coba tunggu beberapa detik. Di sini untuk prosesnya biasanya lebih cepat ya. Oke, dan sudah jadi guys, hasilnya seperti ini ya. Dan kita gabungkan dengan preset Cyberpunk V2. Oke, dan yang terakhir kita cobain di mode low light, super low light. Di sini tanpa ada cahaya sama sekali ya. Kita cobain untuk foto mode night sight-nya. Oke, dan di sini mungkin prosesnya agak lebih lama karena di sini sangat minim cahaya sekali. Dan kita tunggu untuk beberapa detik guys. Oke, jadi ini gelap sekali ya teman-teman. Dan di sini kita cek tunggu prosesnya selesai. Di sini tanpa menggunakan tripod sama sekali teman-teman. Oke, dan hasilnya mantap sekali, jadi terang ya guys. Dan ini cukup oke menurutku digunakan pada foto di malam hari. Dan jika kita gabungkan dengan preset Adobe Lightroom dengan preset Cyberpunk tentunya, maka akan jadi seperti ini. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu tutorialnya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke, jadi untuk sampel-sampel Google kamera ini aku menggunakan Redmi Note 8 dan support di banyak device yang lainnya. Pastikan untuk HP kalian sudah support kamera 2 API-nya, baik di level UV maupun di level JPEG. Dan untuk linknya aku sediakan di kolom komentar guys. Yang pertama ada Google Camera Bulkin dan yang kedua ada preset Adobe Lightroom yang bernama Cyberpunk V2.dmg. Oke, dan pertama-tama kalian install dulu untuk Google Camera Bulkin-nya yang ada di kolom komentar. Setelah itu kalian buka aplikasinya. Sebelum masuk ke settingan config-nya, kita mau lihat dulu untuk fitur-fitur yang ada di Gcam Bulkin ini. Di sini kita lihat guys, ada HDR plus ya, yang saya gunakan sampel foto tadi rata kanan. Lalu untuk RAW plus JPEG-nya juga rata kanan guys. Dan di sebelah kanannya ada white balance. Kalian bisa ubah sesuai dengan selera kalian di sini. Tapi aku menggunakan auto ya teman-teman di sampel foto yang tadi. Lalu di sebelah kanan ada video seperti biasa. Dan di sini juga support di 60 fps, tapi sekali lagi tergantung dengan hardware kalian masing-masing. Dan di tengahnya juga ada fitur white balance di mode video guys ya. Jadi ini sesuai dengan selera kalian untuk white balance-nya. Lalu kita lanjut lagi, di sebelah kanan ada yang namanya more. Di sini banyak sekali untuk fiturnya, ada panorama, lens blur dan lain sebagainya. Dan di sini lumayan komplit ya untuk Gcam Bulkin ini guys. Oke, yang sebelah kanan sudah, kita lanjut ke yang sebelah kiri, ada mode portrait. Mantap juga di mode portrait, ada fitur HDR plus juga dan white balance. Kita lanjut di sebelah night sight. Di sebelah night sight ini untuk foto mode malam. Untuk sampel hasil foto tadi aku menggunakan HDR plus yang rata kanan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fitur-fiturnya. Dan kita langsung aja untuk masuk ke dalam settingan yang lebih lanjut di Gcam Bulkin ini. Biar malamnya bisa terang seperti hasil foto tadi, kalian masuk ke dalam setting. Di sini untuk biar lebih jelas aku akan masuk ke dalam screen record. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk settingannya. Di sini samakan aja dengan yang ada di video. Pertama-tama kita masuk ke dalam mode advance.
Oke, lalu untuk settingan kamera di sini kalian centang aja ketiganya yang saya kotak di sini. Oke, jika ketiganya sudah kalian centang, kita gulir lagi ke bawah, guys. Oke, kita gulir ke bawah dan kita fokus di kompres DNG RAW ini, kita centang, dan yang bawahnya juga kita centang. Oke, setelah dua settingan itu, teman-teman geser lagi ke bawah. Oke, kalian samakan aja, lalu kita gulir lagi ke bawah, dan lalu kita lihat di kompres JPEG di sini. Untuk kompresnya 100%. Lalu di bawahnya ada quality HDR plus, pakai yang 25 teman-teman. Pakai yang 25 ya. Jadi di sini kalau sudah kita oke aja. Lalu untuk bawahnya ada binary file. Oke, di sini kita klik. Kita pakai yang custom library Savitar Parrot REV2 ya. Jika sudah kita klik lagi. Lalu di bawahnya ada use pixel AWP mode. Di sini kita klik. Lalu kita pilih yang pixel 3A XL ya. Oke, dan selanjutnya seperti biasa kita scroll lagi ke bawah teman-teman ya. Kita scroll dan kita klik di sini di exposure kompensasi. Exposure kompensasi menggunakan plus 0,8. Oke, jika sudah kita klik lagi, kita klik 0,8-nya dan kita scroll lagi ke bawah, ada base setting. Di sini kita klik untuk base settingnya, guys. Seperti ini ya, kita samakan aja, guys. Oke, ketika ini ya. Kalau sudah, kita kembali lagi. Lalu kita pilih di saturasi. Di sini di saturasi kita klik lagi. Lalu untuk settingannya di back kamera ada highlight saturasi 1.3 dan shadow saturasi 1.9. Oke, mungkin dari back kamera aja yang saya pakai ya, karena saya tidak menggunakan front kamera. Kita lanjut lagi di sini ada noise reduction, kita centang aja guys yang ada di atas, yang di bawah 140%. Dan yang di bawahnya lagi ada 500%. Oke, dan kita lanjut lagi, kita back teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam 2 API kamera 2 API. Untuk settingannya seperti ini ya, kalian samakan aja. Oke, kita lanjut lagi guys. Di use DCI P3 color space on dan use AWP nya off. Kita geser lagi ke bawah. Di sini untuk koreksi ISO naik sec-nya auto. Lalu untuk tripod shooting, night mode dan image rotation kalian on kan. Lalu kita geser lagi ke bawah. Nah, di bawah itu ada disable zoom. Ini terserah kalian sih mau di on kan atau di off kan, karena hanya berfungsi pada mode portrait. Lalu kita lanjut lagi ke mode lab ya teman-teman. Di settingan lab ini kita klik. Nah, di sini kita lihat yang image format. Kita klik di sini untuk image format, tergantung pada kamera 2 API kalian masing-masing ya. Ada di level UV atau di level JPEG. Kalau saya di Xiaomi, saya pakai yang level UV. Untuk linknya aku akan sediakan di kolom komentar untuk cek HP kalian di level UV atau di level JPEG. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam mode tutorial di Adobe Lightroom dengan preset Cyberpunk. Oke, di langkah yang kedua ini kita akan menerapkan efek dari Cyberpunk-nya di Adobe Lightroom. Caranya kalian download aja. Untuk aplikasinya ada di Google Play Store yang bernama Adobe Lightroom. Lalu kita download juga untuk file DNG, preset config Cyberpunk-nya ada di kolom komentar, Cyberpunk V2 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi dan kita klik yang ada di bawah ini. Dan kita cari untuk preset Cyberpunk V2-nya. Di sini kita klik yang ada bertanda RAW seperti ini ya. Yang linknya ada di kolom komentar. Setelah itu kita klik tambah guys. Oke, kita klik tambah yang ada di bawah. Dan kita masuk ke semua foto teman-teman. Oke, maka untuk
presetnya sudah ada ya. Di sini untuk preset Cyberpunk V2 nya sudah ada. Lalu kita masukkan lagi di tombol yang di bawah ini untuk foto yang mau kita edit. Oke, sebagai contoh aku akan edit dari hasil gcam yang tadi yang saya kotak di sini teman-teman. Kita klik aja lalu kita klik tambah. Dan kita tunggu sebentar. Oke, dan fotonya sudah bertambah. Jadi ada 1 dan 2 di sini. Kita pilih dulu yang nomor 1, yaitu adalah presetnya yang bertipe DNG. Setelah itu kita klik aja ke teman-teman yang sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik titik 3 yang ada di atas. Oke, dan kita klik yang salin pengaturan teman-teman. Kita klik di sini, biarkan seperti ini ya, biarkan centang semua seperti ini. Lalu kita klik centang. Nah, setelah itu guys, kita kembali. Oke, lalu kita pilih yang foto sebelah kanan. Foto yang akan kita edit filternya menjadi filter Cyberpunk V2 teman-teman. Oke, kita klik di sini. Kita tunggu sebentar karena size-nya besar ya, maklum guys. Lalu kita klik titik 3 yang ada di atas. Seperti tadi untuk caranya, kita klik dulu. Tapi yang berbeda ada di sini. Di sini kita tempelkan pengaturan. Istilah lainnya adalah tempelkan filter ya guys ya. Oke, jadi di sini filternya sudah bisa terpakai, dan kalau kalian mau edit lagi bisa, yang ada di bawah banyak sekali toolsnya. Tapi kalau kalian sudah cocok, kalian langsung klik aja share yang ada di atas. Ini gunanya untuk menyimpan foto kalian ke dalam galeri. Lalu setelah itu kita simpan ke perangkat teman-teman. Oke, dan kita klik, maka fotonya akan sudah ada di galeri kalian. Kalian tinggal tunggu aja sampai selesai. Dan mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe di Ruang Senja ID karena biar dapat tutorial dan review berikutnya. So, Razza pamit dulu dan ketemu lagi di video berikutnya. See you next video and bye-bye.